Kalau di atas kendaraan itu susah tentunya orang itu, apalagi di atas onta, kadang mungkinnya berdiri di atas onta. Ya maka otomatis dia sholatnya dalam kondisi duduk. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama ya bahwasanya salat witir itu tidak wajib. Di antaranya apa? Ubadah bin Samit, beliau mengingkari Abu Muhammad yang mengatakan bahwasanya salat witir itu wajib. Ubadah bin Samit beliau berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hadis ini banyak sekali bisa kita ambil faidahnya. Di antara faidah yang pertama adalah salat witir itu tidak wajib. Kemudian faidah yang kedua dari hadis ini adalah siapa saja yang memiliki permasalahan agama, dia datang kepada orang alim, kepada orang berilmu. Jangan dia tidak datang kepada orang berilmu, apalagi masalah-masalah besar. Ini bukti para salaf terdahulu, jika mereka ragu terhadap satu hal, ya, maka dia bertanya kepada orang yang lebih alim. Makanya tidak ada masalah orang bertanya kepada orang lain atau mendengar sesuatu, kemudian dia ragu misalnya apa yang disampaikan, dia bertanya lagi kepada orang yang lebih alim, maka tidak ada masalah. Ya, yang salah itu adalah orang yang ketujuh mengadu antara satu ulama ini dengan ulama ini. Karena ada orang tuh hobi mengadu, menakuni ustadznya, ustadz ini apa hukumnya? Wajib ya ustadznya. Takuni lagi ustadznya apa hukumnya? Sunnah. Akhirnya ustadz uji ustadz semalam itu wajib, akhirnya bertengkar ustadznya. Ya. Ini bukan adab. Kalau kita, tidak ada masalah orang itu bertanya lebih dari banyak orang, tidak ada masalah. Tetapi kita memperhatikan adabnya. Adabnya apa? Adabnya adalah kalau kita bertanya kepada satu ustadz, dia mengatakan ini, kemudian kita bertanya kepada ustadz lain, sudah. Tidak kita perlu kita adu pendapat ustadz ini dengan pendapat ustadz ini. Sudah, Anda tinggal pilih mana yang yakin, ya mana yang kayaknya yang menyampaikan meyakinkan, ya. Misalnya, wah ini ustadz ini menyampaikan berapi-api, Anda terima. Ustadz ini mina lemas menyampaikan kayaknya ada meyakinkan, ya. Ya. Ada juga demikian. Orang kadang-kadang melihat dari, maka itu kembali kepada kita masing-masing. Maka jangan diadu. Dan ini seperti ini para salafus saleh, ya mereka bertanya kepada para sahabat, dan kita seorang penuntut ilmu itu bertanya dan tidak boleh malu seseorang bertanya. Kemudian yang ketiga, faedah dari hadis ini adalah hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian para ulama tentang masalah orang yang meninggalkan sholat itu tidak keluar dari Islam. Orang yang meninggalkan sholat tidak keluar dari Islam. Dari mana pendalilannya? Pendalilannya adalah di akhir hadis. Orang yang, kata Nabi SAW, yang tidak melaksanakannya, sholat 5 waktu. Di akhir hadis tersebut, maka tidak ada jaminan baginya. Jika Allah ingin menghendaki dia masuk surga, dia masuk surga. Jika Allah menghendaki dia masuk neraka, maka dia akan masuk neraka. Kata para ulama, ini menunjukkan orang yang meninggalkan sholat itu kufur. Tidak ada lagi masyiah, tidak ada kehendak Allah, langsung neraka ditimpa. Maka kata para ulama, ketika ada masyiah, ini merupakan dalil bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu tidak keluar dari Islam. Oleh karenanya, masalah meninggalkan sholat ini ada dua pendapat yang sangat besar. Ya. Dan ini pendapat khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama memandang orang yang meninggalkan sholat itu tidak kufur, tetapi dia berada di dalam kefasikan yang luar biasa. Di dalam kefasikan yang luar biasa. Sebagian ulama, ya, di antara dalil mereka adalah hadis ini. Di antara dalil mereka adalah hadis ini. Kemudian juga pendapat yang kedua ada pendapat dari kalangan ulama mazhab Hanabilah, mazhab Hambali. Mereka menganggap bahwasanya orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu batal. Itu keluar dari Islam. Ya, apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Jabir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Kata Nabi SAW, perjanjian antara kami dengan orang-orang musyrik, atau pembeda antara kami dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang kufar adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Ya. Maka sebagian ulama berdalil dari hadis ini
mereka berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia keluar dari Islam. Maka dia keluar dari Islam. Maka ini sebetulnya masalah khilaf. Masalah khilaf di kalangan para ulama. Tetapi perlu digarisbawahi. Ya. Karena masalah orang meninggalkan sholat ini dan juga masalah hukum yang diyakini orang meninggalkan sholat ini banyak dampaknya. Maka perlu dicatat, ya, perlu digarisbawahi. Para ulama walaupun mereka berkhilaf, tetapi mereka mengatakan bahwasanya jika seseorang berada di suatu negara, yang memandang orang yang meninggalkan sholat itu tidak keluar dari Islam, maka dia bermuamalah dengan hukum tersebut. Dia bermuamalah dengan hukum di negara tersebut. Misalnya di negara kita misalnya ada seseorang yang meninggalkan sholat, dia tidak pernah sembahyang kecuali hari raya saja. Sembahyangnya cuma hari raya saja. Yang lain tidak pernah sembahyang. Taib. Di negara kita, orang yang meninggalkan sholat, kata para ulama, dimuamalahi dengan hukuman tidak keluar dari Islam. Maka kita wajib juga bermuamalah demikian. Kemudian, begitu pula kata para ulama, di negara, di tempat-tempat di mana orang tersebut kalau meninggalkan sholat itu keluar dari Islam, maka dia juga dimuamalahi demikian secara asal. Kemudian, adapun yang berkaitan dengan dampak yang lebih luas. Contoh misalnya, orang yang meninggalkan sholat. Ini Ustaz gimana Ustaz dipisahkan calon bininya? Kalau seandainya dia meninggalkan sholat. Atau orang yang meninggalkan sholat. Ustaz, ini dikuburkankah di penguburan kaum muslimin? Ya, karena dia meninggalkan sholat. Atau seseorang yang meninggalkan sholat, apakah anaknya mewarisi dari harta ayahnya? Karena kita tahu orang kafir itu tidak mewarisi dari anaknya dan anaknya pun tidak mewarisi dari bapaknya. Orang kafir tidak boleh dikuburkan di penguburan kaum muslimin. Apalagi yang baru terdekat. Orang musyrik tidak boleh menyembelih. Ya, sembelihannya tidak halal. Kemudian, ya, kalau dia punya istri harus dipisahkan. Nah, ini hukum yang berdampak luas. Maka kita tidak boleh memonis seseorang dengan dia meninggalkan sholat langsung, Anda berpendapat meninggalkan sholat itu kufur. Berarti inti kada boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Misalnya demikian. Maka tidak boleh kita berpendapat demikian. Kapan kita boleh pendapat demikian? Ketika qadhi, hakim memutuskan. Kalau hakim itu memutuskan dia kufur, keluar dari Islam, hakim memutuskan. Baru kita berpendapat demikian. Melaksanakan hukum hakim tersebut. Selama hakim itu tidak berfatwa, tidak berpendapat demikian, maka orang ini dimuamalahi seperti muamalah orang Islam. Ketika dia meninggal, Ustaz, ulun sembahyang enggak? Ini ulun tahu di kampung kada pernah sembahyang sih. Misalnya, saya tahu di kampung Ustaz tidak pernah sembahyang. Ulun dia berkeyakinan belajar lawan ustaz meninggalkan sholat ini apa? Kufur, keluar dari Islam. Maka ulun kada menyembahyangkan lah. Misalnya demikian. Tidak. Karena hakim tidak menghukumi dia. Maka kita bermuamalah secara asalnya adalah bermuamalah seorang muslim. Ustadz, warisannya gimana? Apakah anaknya mewarisi dari dia? Kita katakan iya. Selama tidak ada keputusan dari seorang hakim. Maka ini penting, keputusan hakim ini penting dalam masalah ini. Adapun Anda ingin tarahum, ingin itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Tetapi ketika ada hakim tidak memutuskan sebuah perkaranya, atau hakim itu sebaliknya tidak memutuskan dia keluar dari Islam, maka tidak boleh kita bermuamalah kepada dia seperti muamalah orang kafir. Walaupun kita berkeyakinan misalnya orang meninggalkan sholat itu kufur. Tapi hakim tidak memutuskan, tidak demikian. Kita bermuamalah seperti muamalah dengan orang yang fasik. Bukan bermuamalah dengan orang yang kafir. Ini penting. Ini karena banyak ikhwah itu salah paham dalam masalah ini. Ketika dia berkeyakinan bahwasanya orang ini kufur, keluar dari Islam, maka harus dipisahkan. Ada ulun kawin ustaznya lawan orang kada penyembahyang, kada boleh haram dia bersamanya. Tidak demikian hukumnya. Maka itu harus menunggu keputusan seorang hakim. Selama dia tidak diputuskan oleh hakim, apakah dia pernikahannya sah? Sah pernikahannya. Tidak dihukumi dia berzina, tidak.
sampai datang keputusan seorang hakim, walaupun kita berpandangan bahwasanya misalnya orang meninggalkan salat itu keluar dari Islam. Maka ini penting ya, sehingga hukum yang berdampak yang luas itu tidak boleh seseorang memponisnya. Semacam hubungan suami istri, semacam dikuburkan di penguburan kaum muslimin, semacam warisan itu diwarisi oleh anaknya kah, maka tidak boleh kita menghukumi demikian kecuali adanya keputusan dari seorang hakim. Kemudian para ulama juga berkaitan dengan masalah orang yang meninggalkan salat ini, ulama juga khilaf bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, apakah dia mengqadha salatnya atau tidak. Ya, dan ini lagi-lagi kembali kepada hukum salat itu sendiri. Apakah orang meninggalkan salat itu keluar dari Islam ataukah tidak keluar dari Islam? Bagi yang berpendapat orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam, maka dia mengatakan tidak perlu mengqadha, cukup dia bertaubat kepada Allah, ya, maka tidak perlu dia qadha. Adapun orang yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu tidak keluar dari Islam, maka kelaziman dari pendapat ini dia mengatakan bahwasanya harus dia qadha salatnya. Seberapapun banyaknya, maka harus dia qadha salatnya. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sini faedah yang keempat dari hadis ini bahwasanya asalnya pelaku dosa besar itu diancam dengan neraka. Orang yang melakukan maksiat, pelaku dosa besar itu diancam dengan neraka. Ya. Maka disebut oleh Ahlussunnah, ya, orang yang melakukan kabair, dosa-dosa besar, maka mereka itu diancam dengan neraka. Tetapi nanti di hari kiamat kelak itu semuanya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah ingin mengadab dia, maka Allah adab dia sesuai dengan kadar maksiatnya dia. Tapi jika seandainya Allah ingin masukkan dia ke dalam surga, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka ini ciri khas akidah Ahlussunnah. Berbeda dengan akidah orang Khawarij. Orang Khawarij, pelaku dosa besar itu di neraka. Ya, orang Khawarij mengatakan orang yang melakukan dosa besar neraka. Ya, orang berdusta neraka. Orang mencuri neraka. Orang berzina itu neraka, kata orang Khawarij. Kenapa? Karena mereka memiliki kaidah iman itu tidak bisa naik, tidak bisa turun. Orang Khawarij itu mengatakan al-imanu litajazza. Iman itu tidak bisa terbagi-bagi, kata mereka. Iman itu cuma satu kesatuan. Kalau dia berzina berarti saat ketika dia berzina kada beriman orang ini. Maka dia di neraka, kata mereka. Orang ini ketika mencuri berarti orang ini kada beriman, neraka tempatnya bagi orang kada beriman. Maka simpel pemikirannya. Sangat sederhana. Ini orang-orang Khawarij, dan ini berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebaliknya orang Mu'tazilah itu lebih halus bahasanya daripada orang Khawarij. Bahwasanya orang yang pelaku dosa besar itu manzilah bainal manzilatain. Berada di satu tempat, ya, berada di antara dua tempat, ya. Manzilah bainal manzilatain. Dia berada di tempat antara surga dan neraka. Tetapi sebetulnya Mu'tazilah itu akhir perkataan mereka adalah pelaku dosa besar itu di neraka. Tetapi mereka berkata dengan perkataan tersebut. Tetapi intinya dari mereka adalah pelaku dosa besar itu pun juga di neraka. Berbeda dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar itu dia asalnya diancam oleh Allah dengan neraka. Tapi di hari kiamat kelak itu dibawa kehendak Allah. Allah kalau ingin mengadab dia, Allah adab sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah ingin masukkan dia surga, Allah masukkan surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Ahlussunnah meyakini iman itu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Kata para ulama, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Makanya pian kalau hendak naik iman pian banyak-banyak beribadah. Iman pian naik. Ya, 100% iman pian naik. Ya. Pian kalau banyak beribadah, iman pian pasti naik. Ya. Tetapi kalau kita hendak menurunkan iman, tinggal banyak-banyak bermaksiat. Orang bermaksiat imannya turun. Maksiat lagi turun lagi imannya. Dan juga iman ini sangat dipengaruhi oleh semakin umur juga mempengaruhi seberapa jauh imannya. Kalau ada anak muda rajin beribadah, ya, ke masjid, sembahyang, sholat 5 waktu, hadir kajian, mengaji,
tidak bermaksiat, ini iman yang naik pada anak muda ini lebih dahsyat. Dibandingkan dengan orang tua yang 80 tahun, hendak meninggal sudah, dia beribadah. Maka iman pada anak muda ini lebih besar naiknya. Tapi sebaliknya, kalau ada orang tua bermaksiat, sudah dalam opnama masih maksiat. Iya. Dia bermaksiat, masih aja dia bermaksiat. Melihat hal-hal yang Allah haramkan. Maka iman pada orang ini turunnya sangat drastis. Kenapa? Seharusnya orang tua itu ingat sama Allah. Sudah putih rambutnya, jenggotnya putih, masih bermaksiat. Maka ini keterlaluan. Maka wajar kalau ada orang tua itu rajin ibadah, wajar. Kenapa? Karena dia sudah masanya masa hendak beribadah. Iya, tidak tertarik dengan dunia, wajar. Tetapi tidak hal itu menjadi luar biasa kalau terjadi pada pemuda. Pemuda yang masih labil, tetapi dia mengalahkan semangatnya orang tua, ini luar biasa. Ya. Makanya maksiat yang dilakukan oleh anak muda, penurunan imannya tidak sebesar maksiat dilakukan oleh orang tua. Makanya kalau pian sudah usia 50, 60 bermaksiat, berarti iman kita sangat drastis turunnya. Ya. Sebaliknya anak muda ketika dia melaksanakan ketaatan di waktu masih muda, berarti naik imannya itu luar biasa. Maka kata ulama Ahlussunnah, iman itu bisa naik, bisa turun, dan ini Bapak Ibu penting. Ya. Penting yang diyakini karena banyak masalah pengkafiran, ya, orang-orang mengkafirkan di luar Islam, ya, dia mengkafirkan sama Muslim karena tidak memahami konsep iman ini. Bahwasanya iman itu bisa naik dengan ketaatan, bisa turun dengan kemaksiatan. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya. Berkata Imam Malik, An Abi Bakar wa Ibnu Umar Ibnu Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab An Sa'id Ibnu Yasar قال أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة قال سعيد فلما خشيت الصبح نزل فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة فقلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. Dari Abi Bakar Ibni Umar Ibni Abdurrahman Ibni Abdullah Ibni Umar Ibni Khattab, dari Sa'id Ibni Yasar, beliau berkata, aku berjalan bersama Abdullah bin Umar di tariki Makkah, di jalan Makkah. Qala Sa'id, berkata Sa'id, falamma khasitu subha, ketika aku takut subuh, kata beliau, nazaltu, maka aku turun. Fa'autartu, kemudian aku sholat witir. Summa lahiktuhu, kemudian aku pun menyusulnya. Faqala Abdullah bin Umar, berkata Abdullah bin Umar, aina kunta, di mana kamu? Faqultu lahu, maka saya berkata, kata beliau, khasitu subha, saya takut datang waktu subuh. Fanazaltu, maka saya turun dari kendaraanku. Fa'autartu, kemudian saya berwitir. Kemudian berkata Abdullah bin Umar, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswah, ada suri teladan. Faqultu bala, maka saya berkata iya. Kemudian berkata Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau berwitir di atas unta beliau. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asar ini menceritakan ada seorang seorang tabi'in, yaitu Sa'id ibni Yasar, ya. Beliau safar bersama Abdullah ibni Umar. Abdullah bin Umar ini adalah salah satu seorang sahabat Nabi SAW yang luar biasa. Dan dikenal Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat, apa saja yang dilakukan oleh Nabi dilakukan oleh beliau. Sampai Nabi bahari pernah singgah di bawah pohon ketika safar, ya. Maka Abdullah bin Umar pun singgah. Padahal Nabi singgah itu untuk bertaduh, karena ada pohonnya. Kemudian Ibnu Umar ketika melewati jalan tersebut sudah tidak ada pohonnya. Ibnu Umar bertaduh di sana. Ditanya oleh Ibnu Umar, kenapa engkau lakukan? Karena dulu Nabi pernah singgah di sini, saya singgah di sini.
Padahal Nabi dahulu singgah itu karena untuk bernaung. Ya. Ini menunjukkan bagaimana syadidnya beliau, kerasnya beliau dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya kata para ulama, di dalam sahabat itu tidak ada kamus wajib, sunnah, makruh, kededak. Ya, di dalam sahabat itu tidak ada. Kalau perintah Nabi harus dilakukan. Mereka ada bertanya, ini sunnah kah wajibkah? Ada. Sahabat itu tidak ada istilah kamu sahabat itu ini wajib, ini sunnah. Apa datang dari Nabi langsung mereka gawi. Apa yang dilarang oleh Nabi mereka tidak bertanya, Rasulullah ini makruh kah, haram kah? Apa yang dilarang oleh Nabi mereka tinggalkan. Walaupun itu sifatnya makruh. Tidak ada di kamus para sahabat ini makruh, ini haram. Dilarang Nabi ditinggalkan. Diperintahkan oleh Nabi digaul. Itu semua sahabat. Iya, makanya Allah puji di dalam Al-Quran. Kalau kita bertawar-tawar dulu. Jauh Ustadz ini sunnahnya kayak ini Ustadz Afwan. Ini wajib kada. Ulun tinggalkan berdosa kada lah. Amun kada berdosa kada apa-apa Ustadz digaul. Orang kadang tuh mulai menawar di dalam masalah amal ibadah. Sahabat tidak demikian. Makanya ya, para sahabat itu apa saja yang diperintahkan oleh Nabi langsung beliau laksanakan. Maka Abdullah bin Umar terkenal sahabat yang memiliki karakter semacam ini. Kemudian ketika beliau safar bersama Sa'id ibn Yasar ini, ketika safar itu ya ketika masuk waktu subuh beliau takut. Akhirnya pun beliau berwitir. Kita tahu di sunnahnya di waktu safar itu yang ditinggalkan adalah sholat sunnah rawatib. Yang ditinggalkan adalah sholat sunnah rawatib. Adapun sholat sunnah yang lain itu tidak ditinggalkan. Seperti apa? Yaitu sholat duha tidak ditinggalkan. Sholat witir itu tidak ditinggalkan. Dan sholat sunnah subuh ya itu tidak ditinggalkan. Adapun sholat rawatib yang lainnya itu ditinggalkan. Yaitu ditinggalkan. Maka beliau ya ingin berwitir. Ketika berwitir takut datang waktu subuh. Akhirnya beliau berhenti, turun dari kendaraan beliau berwitir di tanah. Tidak di atas kendaraan beliau. Kemudian melihat hal demikian ditegur oleh Abdullah bin Umar. Ya. Kata Abdullah bin Umar, sesungguhnya ya, kenapa engkau tidak berwitir di atas kendaraanmu, di atas untamu? Sesungguhnya ada suri teladan bagimu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam beliau pernah berwitir. Nabi SAW beliau pernah berwitir di atas kendaraan beliau. Makanya Abdullah bin Umar ya, menegur beliau bahwasanya hendaklah engkau mengikuti Nabi SAW. Artinya Abdullah bin Umar di sini ingin menjelaskan bahwasanya Nabi SAW beliau pernah berwitir ya. Beliau pernah berwitir di atas kendaraan beliau. Maka kata para ulama, sholat sunnah itu boleh kita pertama melaksanakannya di atas kendaraan. Maka ini salah satu pembeda antara sholat sunnah dengan sholat yang lainnya. Apa pembedanya? Pertama kata para ulama, sholat sunnah itu boleh dilaksanakan dengan duduk. Ya, seseorang ketika dia duduk, boleh dia melaksanakan sholat sunnah. Ya. Ketika itu di atas kendaraan, ataukah di atas pesawat, di atas bis, dia sholat sunnah boleh dalam kondisi duduk. Ya. Berbeda dengan sholat wajib. Sholat wajib tidak boleh dilaksanakan dalam kondisi duduk, harus berdiri. Tidak boleh dalam kondisi duduk. Ya, apapun, ya, kecuali dalam kondisi sangat darurat. Ya. Kalau bisa berdiri. Ya. Makanya kalau Anda di pesawat pengen melaksanakan sholat wajib, berdiri, tidak boleh duduk. Ya. Kalau misalnya dilarang oleh pramugarinya, didebat dulu pramugarinya. Ya. Kalau pramugari, kenapa Mbak nggak boleh? Ya. Kata dia, Pak, ini Allah tahu aja, pasti kayak itu alasannya. Pian dalam kondisi safar. Kadang pramugari ketika menjadi seorang ustadz, ya. Ya, maka antum jadi ustadz jangan kalah penuntut ilmu. Iya. Kalau sudah kalah kita debat, tidak diizinkan sama dia dengan alasan-alasan tersebut, baru kita sholat duduk. Bukan kita sholat duduk langsung, tidak. Izin dulu. Kalau bisa berdiri. Berbeda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah itu boleh duduk. Makanya di sini Nabi SAW beliau sholat di atas apa? Di atas kendaraan beliau. Iya, sholat di atas kendaraan beliau. Kemudian yang kedua, kata para ulama,
Perbedaan antara sunnah dengan sholat wajib adalah sholat sunnah ini boleh seseorang ketika dia sholat sunnah tidak menghadap kiblat. Karena orang kalau sholat di atas kendaraannya kadang mungkin menghadap kiblat. Apalagi bisnya sumber kencono ya. Belok kanan kiri ya. Tidak mungkin orang itu bisa sholatnya menghadap kiblat ya. Maka para ulama mengatakan ketika seseorang itu sholat di atas kendaraannya, sholat sunnah, maka tidak mengapa dia tidak menghadap kiblat. Ya. Adapun di dalam sholat wajib itu harus. Ya, seseorang tidak sah. Di antara syarat sholat wajib itu harus menghadap kiblat. Apapun keadaannya tidak boleh dia harus menghadap kiblat. Tetapi ketika kita berada di atas kendaraan boleh kata para ulama kita sholatnya tidak menghadap kiblat. Tetapi afdalnya adalah ketika kita bertakbir, takbir pertama Allahu Akbar, berusaha kita takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat. Setelah itu tidak menghadap kiblat maka tidak mengapa. Maka kalau seandainya Anda bertakbir setelah takbiratul ihram tidak menghadap kiblat maka tidak mengapa. Tapi usahakan di awal takbiratul ihram Anda menghadap kiblat. Ustaz, kalau seandainya di awal ulun bertakbir di waktu takbiratul ihram ketika sholat sunnah tidak menghadap kiblat boleh aja lah. Boleh. Kalau kita berada di atas kendaraan. Kadang-kadang sebagian kendaraan itu tidak bisa dikendalikan. Ya, seseorang menyetir mobil ya atau naik bis ya, sedangkan kiblatnya menghadap ya ke belakang, ini tidak bisa. Ya, menghadap ke belakang. Maka ketika dia sholat sunnah tidak menghadap kiblat dari awal pun tidak ada masalah. Tetapi afdalnya kata para ulama sejak awal dia menghadap kiblat dan setelah itu terserah ya. Tidak perlu dia ketika kendaraannya jalan dia mengikuti posisi kendaraan, tidak. Maka dia sudah dalam keadaan posisinya dia sholat. Maka ini kata para ulama pembeda antara sholat sunnah dengan sholat wajib. Ya. Sholat wajib itu harus menghadap kiblat. Bahkan kita saja dalam sholat wajib kita berusaha beristihad menghadap kiblat tanpa kita bertanya. Karena ada sebagian orang bertamu di rumah orang ingin melaksanakan sholat wajib. Tapi kadang sebagian kita malu bertanya. Ya, malu bertanya. Kemudian sholat sendiri beristihad pakai kompas. Ternyata kompasnya salah misalnya. Maka kata para ulama harus dia ulang. Harus dia ulang sholat tersebut. Di hadis ini ada faedah yang luar biasa disebutkan oleh sahabat bahwasanya pada diri Rasulullah itu ada suri teladan. Maka di sini kata para ulama seseorang disuruh dia mencontoh Nabi SAW. Dan ini bukti bagaimana sahabat itu orang yang paling bersemangat mencontoh sunnah Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang kedua adalah di dalam hadis ini tidak berarti orang yang sholat tidak di atas kendaraannya ketika dia sholat sunnah itu tidak melaksanakan sunnah, tidak. Ketika Anda safar, kemudian Anda tidak sholat di atas kendaraan Anda, sholatnya misalnya di aula atau di tempat tertentu, tidak sholat di atas kendaraan Anda di waktu sholat sunnah, bukan berarti di sini Anda tidak menjalankan sunnah, tidak. Bukan berarti di sini diharamkan, tidak. Tetapi seseorang jangan dia mempersusah dirinya. Kalau seandainya dia berada di atas kendaraan dan dia ingin melaksanakan sholat sunnah, ya, maka tidak perlu dia menyusah dirinya, dia berhentikan kendaraannya, kemudian dia sholat. Padahal dia sholat di atas kendaraannya tidak ada masalah. Makanya Islam itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak menginginkan susah. Agama ini tidak menginginkan kesusahan. Karena orang kalau disuruh dia di waktu melaksanakan sholat sunnah berhenti dari kendaraannya, maka menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesusahan bagi sebagian orang. Maka di sini ya, hadis ini, perbuatan ini menjelaskan kepada kita agama Islam itu menginginkan kemudahan di dalam pelaksanaan. Maka orang ketika dia melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraannya, afdalnya dia berada di atas kendaraannya. Tidak perlu dia berhentikan. Ya. Dan ini merupakan kemudahan di dalam agama Islam. Ya. Dan ini penting ya. Dan ini sering saya singgung. Kalau sesuatu pekerjaan bisa dilaksanakan dengan cara yang mudah, maka kerjakan itu yang afdalnya. Bukan kita mempersusah diri kita dalam melaksanakan ibadah. Ya. Ke masjid misalnya. Ya, rumahnya parak dengan masjid. Ya.
maka berjalan 20 langkah sudah sampai. Tidak perlu dia mengkeliling ya untuk sampai di masjid biar banyak pahalanya. Ini keliru. Karena Islam itu menginginkan kemudahan. Jangan kita mempersusah diri kita. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya, tafadhol silahkan. Ya, tafadhol. Ustaz, berkaitan sholat yang di atas kendaraan itu kan kita apakah tetap dengan gerakan yang disyaratkan atau berangkat takbir kayak nikah atau duduk kayak nikah atau bebas saja? Iya, kalau di atas kendaraan itu susah tentunya orang itu, apalagi di atas onta, kadang mungkin dia berdiri di atas onta. Ya maka otomatis dia sholatnya dalam kondisi duduk. Ya. Tapi kalau dia misalnya di atas pesawat, dia berada di atas pesawat kemudian sholatnya dalam kondisi berdiri, maka melaksanakan seperti dalam kondisi berdiri. Tapi kalau dalam kondisi duduk, maka dia berusaha sebisa mungkin ketika dia ruku, maka rukunya lebih rendah daripada ya iktidalnya, dari qiyamnya, dari berdirinya. Ketika dia sujud, maka sujudnya lebih rendah daripada berdirinya, semacam itu. Ya, kalau seandainya dia tidak bisa sholatnya dalam kondisi berdiri sempurna. Maka kalau dalam kondisi duduk, maka seperti biasa sholat dalam kondisi duduk. Rukuknya lebih rendah daripada waktu berdiri. Sujudnya lebih rendah daripada waktu berdiri. Sehingga dibedakan kondisi dia berdiri dan kondisi dia waktu sujud. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain? Okay. Izin bertanya Ustadz mengenai yang masalah hakim tadi Ustadz. Hakimnya itu siapa yang ketika orang yang tidak sholat tadi Ustadz, siapa yang hakimnya, apakah RT, ketua RT atau misalnya siapa itu Ustadz. Kemudian misalkan subuh di pesawat itu gimana Ustadz? Kan kata Ustadz tadi kada boleh kita duduk sholatnya untuk sholat wajib. Apakah takbir berdiri kemudian duduk atau gimana Ustadz? Iya. Jazakallah. Oh ya. Yang pertama, ya hakim itu siapa? Hakim itu jelas bukan RT, bukan RW, bukan lurah, bukan bupati. Tapi hakim itu adalah yang hakim, bahasa kita hakim agama. Ya, hakim agama, dialah yang memutuskan. Ustadz, pintaran UNED pada hakimnya, terlepas antum lebih pintar tapi dia memutuskan hukuman, ya. Maka dialah yang memutuskan hukuman, ya, apakah orang ini keluar dari Islam atau tidak, ya. Maka keputusan hakim itulah yang diambil nanti bermuamalah kepada orang yang meninggalkan sholat, ya. Kemudian yang kedua, ketika sholat di pesawat ini dilemanya dua. Pertama, sholat berdiri dan berwudu. Biasanya orang ketika di pesawat itu mengambil cara pintas, yaitu bertayamum kebanyakan orang. Air ada, ya, masuk kamar mandi ada air, ya. Maka ya sebetulnya kita berwudu, ya. Tidak boleh kita kalau ada air harus kita berwudu. Tetapi wudunya sebisa mungkin sehemat mungkin, ya. Maka ya kekeliruan yang pertama adalah banyak orang itu menggunakan dengan cara tayamum, langsung memukul kursi pesawat, ya. Padahal kadang-kadang kursinya kada berdebu. Ya, itu keliru juga, ya. Maka harus berwudu. Kalau seandainya memungkinkan berwudu, kecuali digedor oleh pramugarinya. Pian wudu kah kada boleh, ya, misalnya. Tapi jarang. Kalau kita menggunakan air biasanya kalau dalam batas kewajaran itu diperbolehkan, tapi jangan berimbai. Ya, kalau berimbai mungkin sepesawatan bisa. Tetapi kalau satu persatu orang gantian, maka insya Allah tidak ada masalah. Kemudian yang kedua adalah masalah juga penting pesawat itu dalam kondisi sholatnya. Ya, maka kalau seandainya tadi kita sholatnya subuhnya sudah habis, kada dibolehkan sholatnya berdiri, ya sudah sholat dalam kondisi duduk. Sholat dalam kondisi duduk. Tapi kalau memungkinkan kita sudah sampai di tempat tujuan, subuh masih ada, maka kita sholat di tempat tujuan. Tapi sepengetahuan saya jarang kita berangkat sebelum subuh sampai di tempat tujuan itu masih subuh, jarang. Ya, biasanya sudah habis waktunya. Kecuali wallahu a'lam, ya. Tapi sepengetahuan saya jarang sekali. Ya, maka saran saya kalau naik pesawat apapun, kalau Anda naiknya di waktu zuhur dengan asar, kalau berangkatnya setelah zuhur langsung jamak saja. Ya, karena kita tidak tahu apa yang terjadi.
Kalau Anda berangkatnya maghrib isya, langsung jamak maghrib dan isyanya. Ya jangan menunggu-nunggu, karena ada sebagian orang kadang nunggu-nunggu. Malah jamak saja. Misalnya waktu umrah, baliknya nanti habis isya, nanti saya sholatnya di atas pesawat. Jangan, sholat aja di bandara. Maghrib isya itu aman. Ya biasanya yang susah itu tadi di waktu subuh itu. Maka subuh itu kita berusaha ngomong sama pramugarinya. Kalau nggak diizinkan ya sudah, kita sholat dalam kondisi duduk. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya kalau kita sedang safar itu Ustaz, kewajiban sholat Jumat itu ada nggak Ustaz? Kemudian yang kedua, kalau kita safar itu apakah harus berjamaah di masjid? Nah, kemudian juga mau tanya kalau pokoknya kadang-kadang kita kan masbuk, itu biasanya kan kalau yang saf yang baru di tengah kan Ustaz ya. Kadang-kadang ada yang nggak ngerti, mereka di sebelah kanan. Nah, jadi kita ini bagaimana, apakah menyambung yang sebelah kanan itu apa di tengah? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, apakah orang musafir itu ada sholat Jumat? Jawabannya adalah musafir tidak ada kewajiban Jumat. Ulama sepakat. Orang musafir boleh dia tidak melaksanakan sholat Jumat. Dan ini kesepakatan para ulama. Kemudian yang kedua, orang musafir apakah wajib dia sholat berjamaah? Pendapat yang paling benar tetap wajib. Jadi seorang musafir itu bukan gugur sholat berjamaah, tetap dia diwajibkan berjamaah. Kalau dia bisa berjamaah, dia berjamaah. Contoh misalnya, antum membawa mobil sendiri. Pergi dari sini mungkin ke Palangka, misalnya Palangkaraya. Antum bawa sendiri mobil. Ketika dikumandangkan adzan zuhur misalnya, maka antum harus berhenti. Antum sholat berjamaah di masjid yang antum dengar. Ya kecuali kita mungkin ikut travel ataupun yang lainnya, tidak memungkinkan dia memberhentikan. Ini lain, ini gugur. Tetapi kalau memungkinkan kita sholat berjamaah, wajib kita sholat berjamaah. Apalagi itu mobil sendiri, berhenti kita sholat. Terserah itu setelah Anda sholat, Anda jamaah sholat, ini tidak ada masalah. Tetapi ketika Anda belum sholat zuhur misalnya, Anda harus berjamaah. Ya ini kadang banyak disepelekan sebagian orang musafir, khususnya ketika dia memungkinkan singgah. Dia membawa mobil pribadi atau mobil yang dia sewa secara khusus misalnya, maka kalau antum mendengar waktu sholat, singgah sholat. Setelah itu antum jamaah, sholatnya tidak ada masalah. Ya, misalnya singgah zuhur, setelah selesai sholat zuhur antum jamaah asar. Asar nanti tidak perlu lagi sholat. Maghrib dan isya juga demikian. Ketika dengar adzan maghrib, singgah berjamaah maghrib. Antum jamaah isya, tidak perlu lagi sholat isya semacam itu. Kemudian yang ketiga, tentang masalah seorang masbuk. Kemana dia masbuk ini, kemana dia menyambung sapnya. Karena orang menyambung sap dari ujung misalnya. Apakah dia mulai dari tengah? Maka kalau ada orang menyambung dari ujung, ya sudah, kita ikuti dia. Karena kalau kita memasang dari tengah, nanti akan terputus sapnya. Ya, akan terputus sapnya. Yang dari sana kejauhan, dia jalan, maka ya sudah kita sambung sap tersebut. Dan tidak ada masalah sebetulnya sambung sap itu dari ujung, sebetulnya tidak ada masalah. Tetapi afdalnya adalah emang dari tengah. Dari tengah kemudian ke kanan. Ya dari tengah kanan full baru ke kiri semacam itu. Tetapi tidak ada masalah kalau dimulai dari kanan langsung atau ada orang mulai dari kiri langsung, maka tidak masalah, tapi kurang afdal saja sebetulnya. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada pertanyaan. Ustadz, bagaimana hukumnya wanita bersafar tanpa mahram dengan tujuan untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun untuk keilmuan profesinya? Tidak boleh. Seorang wanita safar tanpa mahram tidak boleh. Kata Nabi, la tusafiranna imra'atun illa ma'adi mahramin. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Walaupun dia menuntut ilmu, maka menuntut ilmu itu bisa dia tidak dengan safar. Apalagi menuntut ilmu yang merupakan tidak wajib, yang sifatnya profesi, takhasus, konsentrasi pada bidang tertentu, ini tidak wajib. Maka tidak mengharuskan dia pergi, tidak mengharuskan dia safar. Oleh karena itu kata para ulama, boleh seorang itu safar, wanita itu dia harus didampingi mahramnya. Kalau mahramnya pergi, sudah sampai di tempat tujuan, mahramnya pergi tidak ada masalah. Dia pergi ke Surabaya, nuntut ilmu, sekolah di Surabaya misalnya.
didampingi sama mahramnya sampai di Surabaya ditinggalkan nggak ada masalah. Yang dilarang itu di saat perginya, perjalanannya. Kalau dia sudah sampai, tidak ada masalah ditinggalkan. Maka kalau seandainya menuntut ilmu dengan waktu yang banyak, ya dengan waktu yang banyak, maka harus dengan mahram. Ya. Para ulama membolehkan orang safar tanpa mahram, ada beberapa keadaan wanita boleh safar tanpa mahram. Pertama, dalam kondisi darurat. Misalnya orang tersebut berada di Ukraina, perang lawan Rusia, balik dia ke Indonesia tanpa mahram. Lagi kondisi perang, maka boleh ya orang itu keluar tanpa mahram. Yang kedua, dalam rangka ada musibah besar di kotanya, gempa bumi misalnya, maka dia harus keluar dari kotanya. Dengan dia safar dan mahram, boleh, tidak ada masalah. Ini adalah kondisi-kondisi darurat. Atau seorang wanita butuh pengobatan, dia tidak punya mahram dan dia kena penyakit yang serius, tidak ada di daerah kotanya itu yang bisa mengobati, dokter nggak ada. Ada dokternya di Jawa atau di Jakarta, di tempat sini tidak ada, misalnya tidak ada perawatan dan dia tidak memiliki mahram. Ini boleh dalam Islam. Dia safar tanpa mahram karena ini kondisi darurat. Adapun selain kondisi ini tidak dibolehkan wanita safar tanpa mahram. Wallahu a'lam. Taib. Saya kira cukup. Oh ini terakhir. Salah sunat di tempat itu kalau duduk misalnya tidak sakit, kalau duduk setengahnya pahalanya, kalau berbaring seperempat. Apa benar itu Ustaz? Kemudian yang kedua, ini kita lagi salat sendirian, banyak anak kecil lalu lalang di depan kita, apa perlu dihalangi juga Ustaz anak kecil? Iya. Terus yang terakhir, misalnya ini masalah di luar, tapi kehidupan hari-hari kami pernah membaca bahwa ada tiga di luar dari tiga tidak boleh dilakukan perlombaan. Jadi misalnya sepak bola kan tidak boleh, bulu tangkis dan lainnya. Bagaimana hadisnya itu Ustaz? Iya. Pertama tentang masalah sholat duduk, apakah itu lebih separuh daripada sholat berdiri? Iya. Sholat duduk itu ya separuh daripada sholat berdiri. Kata Nabi SAW, sholatul qa'id nisfu sholati al-qa'im. Sholatnya orang duduk itu separuh daripada sholat orang berdiri. Adapun orang berbaring apakah seperempat dari sholatnya orang duduk? Setahu saya tidak ada riwayat demikian. Yang ada adalah perbandingan antara duduk dengan berdiri. Adapun orang yang berbaring, maka itu ya tentu itu dalam kondisi, pastilah itu dalam kondisi orang itu tersebut dalam kondisi dia ada uzur syar'i. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah apa tadi lupa saya. Sutra anak. Ketika anak lewat, apakah dia dihalau? Iya, dihalau. Kalau ada anak lewat walaupun kecil, tetap dia dihalau. Tetap dia ngeyel Ustaz, tetap dihalau. Masih ngeyel, gendong anaknya. Ya, maka tetap dihalau, tidak ada bedanya. Baik itu anak ataukah binatang, itu dihalau. Ada kucing lewat, antum cegat dia. Maka kalau melewati kita dalam sholat sendiri tentunya. Adapun di dalam sholat berjamaah tidak ada masalah. Anak kecil bukah di hadapan pian ketika sholat berjamaah, itu tidak mengapa, tidak perlu dihalau. Tapi kalau dalam sholat sendiri kita sembahyang sunnah misalnya, ada anak kecil lewat di depan kita maka kita halau. Tapi kalau di sholat berjamaah, ada anak kecil lari di antara saf-saf, maka tidak perlu dihalau. Karena ya itu tidak mengharuskan dihalau di dalam sholat berjamaah. Adapun soal yang ketiga adalah perlombaan yang tidak boleh mengambil musabaqah. La sabaqa ila fi huffin au hafin au naslin. Kata Nabi tidak ada perlombaan kecuali pacu kuda, pacu unta dan memanah. Ya, maka berdasarkan ini sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh mengambil hadiah kecuali 3 perlombaan ini saja. Dan dikiaskan kepada 3 ini semua perlombaan yang berkaitan untuk meningkatkan ruh Islamnya, meningkatkan ilmu agama, lomba hafal hadis, hafal Quran, lomba cerdas cermat, lomba adzan dan semisalnya yang berkaitan dengan agama, meningkatkan agamanya, maka itu boleh mengambil hadiah. Selain itu kata para ulama tidak boleh.
dan ini masalah khilaf, dan pendapat yang paling kuat dalam masalah ini tidak boleh. Ya. Kalau ada berlomba ya Pak Ustadz, misalnya lomba kelereng, ya, lomba balap karung, ya, boleh aja berlomba tapi kan berhadiahan. Ya, dilombakan tidak ada masalah tapi kada berhadiah. Ya. Tidak mengapa perlombaan, permainan tidak ada masalah. Yang dimasalahkan itu adalah hadiahnya. Ya, Allah taala alam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.